Siap gerak, lancar pun gerak. Gerak gerak. Lagi ngapain sudah siap belajar? Silakan sekarang dari yang sebelah Bapak silakan masuk dari tempat duduknya masing-masing. Berdiri, ngatur bangun jali. Om Swastiastu. Beri hormat. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Silakan anak-anak duduk dengan. Baik anak-anak semuanya. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Baik. Benar baik semuanya? Benar. Kalau anak-anak situasinya baik, sehat semua, biar bersemangat, kita awali dulu dengan tepuk semangat. 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 Baik, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan untuk salah satu siswa memimpin berdoa. Silakan. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Normal. Tentang norma dan Aturan. aturan. Ya, melanjutkan materi yang sebelumnya untuk di mata pelajaran Pancasila. Sebelum pelajaran Bapak mulai, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Untuk hari ini Bapak lihat ada 2 bangku yang kosong. Bapak, ketua kelas laporkan siapa saja yang tidak hadir pada hari ini dan Bapak absen. Mita dan Anggreni. Mita dan Anggreni. Mitanya kenapa? Sakit. Terus Anggreninya tadi di WA sudah mengirim pemberitahuan juga. Dia katanya ada upacara agama. Baik, berarti untuk hari ini ada 2 siswa yang tidak masuk. Sekarang akan Bapak lanjutkan untuk pembelajaran hari ini yang berkaitan dengan norma dan aturan. Adapun tujuan yang ingin nanti Bapak capai dalam proses pembelajaran pada hari ini adalah anak-anak nanti mampu di dalam menganalisis. Ya, anak-anak mampu tujuannya yang pertama adalah anak-anak mampu menganalisis jenis-jenis norma. Itu tujuan yang pertama dari pembelajaran yang Bapak lakukan pada hari ini. Tujuan yang berikutnya adalah siswa atau anak-anak nanti dapat membuat laporan. Laporan berdasarkan kegiatan nanti anak-anak bekerja kelompok, anak-anak mampu membuat laporan.
membuat laporan hasil kerja. Itulah tujuan pembelajaran pada hari ini yang anak-anak harus capai. Nah, sebelum masuk kepada materi, Bapak akan mengajak anak-anak terlebih dahulu semuanya berdiri. Ayo silakan anak-anak berdiri. Nah, sekarang kita terlebih dahulu menyanyikan lagu apa? Lagu Profil Pancasila. Silakan ketua kelas dipimpin dengan menghitung 1 sampai 3 langsung mulai. Ya. 1, 2, 3, mulai. Dan bukalah matamu, Semua nyanyi. saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menunggumu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Ya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Iya, bagus sekali. Kerajaan anak semuanya sudah hafal dengan lagu Profil Pancasila. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak duduk kembali, duduk dengan tenang untuk mempersiapkan anak-anak di dalam proses pembelajaran pada hari. Nah, tadi anak-anak sudah bernyanyi bersama-sama dengan riang gembira lagu Profil Pancasila. Untuk materi pada hari ini berkaitan dengan norma dan aturan, Bapak ingin bertanya dulu kepada anak-anak. Sebelumnya di kelas 4 pernah tidak anak-anak mendengar kata-kata norma atau mempelajari norma? Pernah? Menurut anak-anak kira-kira masih ingat pelajaran norma yang di kelas 4? Tentang apa saja diberikan? Ayo. Tentang apa? Ayo, siapa? Ayo tentang apa? Hah? Norma dan aturan yang bisa dilakukan di sekolah maupun di rumah. Nah, sekarang di kelas 5 anak-anak kembali mendapatkan materi tentang norma dan aturan yang dimana materinya akan berbeda. Ya, nah sekarang
Bapak punya satu pertanyaan besar buat anak-anak. Anak-anak di rumah pernah nggak ditegur oleh orang tuanya? Kenapa tidak? Pernah nggak anak-anak dimarahi oleh orang tuanya? Di sekolah pernah tidak anak-anak ditegur oleh guru? Sekarang Bapak bertanya, kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak sampai ditegur oleh orang tua? Ya, silakan. Yuk. Hah? Yang keras apa? Tidak melakukan kerjasama. Ada lagi yang punya pendapat lain? Ya, coba. Tidak membuat tugas sekolah. Tidak membuat tugas sekolah. Ada lagi? Ya, Nanda. Pulang kemalaman. Pulang bermain kemalaman. Ya, lagi? Terus-terusan bermain HP hingga mata sakit. Nah, terus-terusan main HP hingga mata sakit. Nah, hal yang anak-anak alami di rumah itu pasti pernah anak-anak alami. Pernah anak-anak dapatkan teguran-teguran dari orang tua. Nah, setelah anak-anak ditegur, apa yang anak-anak lakukan? Apa yang anak-anak lakukan setelah ditegur? Ya, coba. Yang keras apa? Tidak melakukannya lagi, ya. Meminta maaf atas kesalahan. Meminta maaf atas kesalahan. Ya, yuk. Tidak melakukan lagi sama. Nah, sekarang camkan pertanyaan Bapak tadi. Terus apa yang anak-anak lakukan setelah ditegur oleh orang tua? Sekarang perhatikan video yang akan Bapak tayangkan. Anak-anak simak apakah pertanyaan yang Bapak berikan tadi dan jawaban anak-anak ada kesesuaian dengan video. Anak-anak simak dengan baik karena video ini nanti akan berkaitan dengan kegiatan anak-anak di dalam kelompok untuk mengisi dan mengerjakan SHP yang akan baik. Sekarang simak videonya dengan baik. Disconnected. Dua. Hari ini kita akan membahas mengenai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Apa itu norma? Sebelum membahas apa itu norma, mari kita saksikan pertandingan sepak bola. Gatot siap. Siap. Baik. Apa yang terjadi? Cristiano Ronaldo siap. Videonya. Oh, aku siap. Baiklah, kita mulai pertandingannya. Ayo maju. Ini kata kaca, ambil. Oke Tot, serahkan padaku. Masalah gampang ini mah. Ayo semuanya maju, nanti aku oper. Lah, bolanya kemana? Aku masih paling cepat. Fix goal. Ya, Gatot kaca gimana sih? Katanya bisa main bola. Hadang Cil, kan dia mentat. Kita akan membiarkan gol. Muncul. Wah, gendong. Gol. Soal diselebrasi. Ya, kebobol. Ya, gol Bang Do. Wah, Bang De, Bang. Oh, ya jelas. Fix goal. Ayo kita bobol 100 gol lagi. Suaramu serak, Mes ngomong. Hah? Iya, Bang Do. Kemarin habis minum kasta 3 galon. Gak apa-apa, kita mulai lagi. Ayo teman-teman yang kompak. Ayo, Tot. Penalti. Sip, kok penalti sih? Oh, kartu kuning. Kan cuma sliding aja sih. Oh, orang kok sih. Biar aku aja yang bilang penaltinya. Mantat, golin mantat. Iya, serius, jangan sampai gol. Ya Bang Do, aman ini man. Gol! Yes, gol! Kenapa wasit memberikan kartu kuning? Ada yang tahu? Ya, karena melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi peringatan yang diberikan oleh wasit. Di dalam permainan sepak bola, ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Jika tidak, maka akan diberikan sanksi oleh wasit. Apakah sampai di sini paham?
Apa itu norma? Jangan lupa Ya. anak-anak sambil menonton Norma videonya adalah aturan catat kaidah hal-hal pedoman yang atau penting pengetahuan ya yang menjadikan peraturan hidup. yang ada pada Aturan itu benar sekali. Pertama, norma agama. Kedua, norma kebijakan. Yang ketiga, norma kebijakan. Dan yang keempat adalah norma hukum. Mari kita bahas satu persatu macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Berikut contoh perilaku norma agama. Assalamualaikum. Nama kesusilaan adalah peraturan-peraturan hidup yang datang dari bisikan kalbu atau suara batin yang diakui oleh setiap orang sebagai pedoman dalam setiap sikap dan perbuatan. Berikut contoh perilaku nama kesusilaan. Pak, saya mau bayar, Pak. Tadi belum kebayaran satu. Ibu aja. Kalian jangan jadi pencuri ya. Pencuri itu merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Tolong pikirkan nasib orang yang barangnya kita ambil. Mereka pasti merasa sedih dan menderita karenanya. Sementara kamu, hatimu akan hilang kepekaan. Ini dek kembaliannya. Salah, Pak. Saya ngambil 2. Jadi uangnya tidak kembali. Selanjutnya yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah suatu bentuk hidup yang mengatur tindakan. Norma kesopanan berasal dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Berikut contoh perilaku norma kesopanan. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua, seperti yang dilakukan dulu. Yang ketiga, ketika bertemu dengan orang yang dikenal, sebaiknya kita bertegur sapa. Begitu juga yang dilakukan ini kepada Selanjutnya yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang pejabat yang lain yang bersifat mendesak dan sanksinya tegas. Berikut contoh norma hukum. lalu yang kiri dan kanan sebelum kamu menyeberang. Jalanlah di sebelah kiri demi kenyamanan pengguna jalan lainnya. Datanglah saat kamu dewasa. Lahirlah saat berwujudnya demi keselamatan.
taatilah peraturan lalu lintas demi keselamatanmu dan orang lain. Demikianlah penjelasan tentang norma dharma yang berlaku dalam kehidupan bernasional. Tadi video yang sudah Bapak putarkan, yang anak-anak simak dengan baik, di mana di dalamnya terdapat permasalahan-permasalahan berkaitan dengan apa? Dengan norma. Nah, setelah anak-anak menonton video yang berkaitan dengan materi yang anak-anak pelajari hari ini, kegiatan selanjutnya adalah kita masuk kepada kegiatan kerja di kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD. Silakan sekarang anak-anak menuju ke kelompoknya masing-masing. Ayo anak-anak belajar disiplin, cari kelompoknya, di mana kelompoknya. Angkat jangan ya, angkat kelompoknya biar tidak bisa nanti kursinya. Daniel, kelompoknya di mana? Sini. Oh, tempat duduknya satu lagi. Tasnya tidak usah dibawa, taruh aja di sana. Taruh tasnya. Tasnya taruh di mana? Ini dibawa ke tempat duduknya. Ayo kan, menuju ke sana Daniel. Ya ke sana Bapak bawain. Nah, Daniel nanti belajar bersama kelompoknya ya. Nanti belajar bersama kelompoknya. Apa yang didiskusikan Daniel ikut diskusi ya, biar nanti lebih bisa di kegiatan pembelajaran. Baik, sekarang Bapak akan membagikan LKPD kepada anak-anak untuk masing-masing kelompok. Jangan dulu ditulisi sebelum nanti Bapak berikan pengarahan bagaimana caranya anak-anak di dalam mengisi LKPD. Ya. Baik. Ada yang belum dapat LKPD di kelompoknya? Sudah semua dapat? Sudah semua dapat? Ya, baik. Sekarang simak, perhatikan LKPD-nya. Bapak akan tunjukkan bagaimana cara pengisian. Tidak usah melihat Bapak, tapi dengarkan sambil anak-anak menyimak LKPD-nya. Di bagian pertama, anak-anak tulis nama anggota kelompok. Tulis semua di sana. Ingat, nama yang ditulis adalah nama lengkap. Nah, nama lengkap anggota kelompoknya diakhiri dengan nomor absen. Sampai di sana sudah paham? Sudah? Nah, yang berikutnya di bagian A. Berikanlah analisis mengenai gambar yang ada di bawah ini dan berikan penjelasan singkat. Nah, anak-anak kan ada gambar. Nomor gambar 1, gambar 2, terus di belakangnya gambar nomor 3 dan gambar nomor 4. Sudah ketemu gambarnya? Sudah. Nah, gambar nomor 1 berkaitan dengan apa? Berikan penjelasannya. Penjelasan singkat tentang norma itu. Terus nomor 2 berkaitan dengan apa? Nomor 3 dan 4 dan seterusnya. Terus bagian B, perhatikan bagian B. Bagian B, carilah contoh lain perilaku yang menggambarkan perilaku sesuai norma kesopanan dan norma hukum. Artinya cari contoh yang berlaku atau yang ada di masyarakat, ya, yang berkaitan dengan norma kesopanan dan norma
hukum. Norma kesopanan kalau di masyarakat atau di rumah anak-anak kira-kira apa contohnya? Ya, terus ya nomor berikutnya adalah tentang norma hukum. Kalau di rumah atau di masyarakat norma hukum contohnya misalnya seperti apa? Paham sampai di sini? Paham semuanya? Paham. Ya. Bagian C, kesimpulan apa yang kalian ambil dari video yang telah ditayangkan tadi? Yang anak-anak kan sudah menonton video. Kira-kira kesimpulan apa yang anak-anak ambil dari video yang ada? Itu juga dituliskan. Baik, sudah siap anak-anak semuanya bekerja? Sudah siap? Sudah apa belum? Biar lebih semangat sekarang sebelum mulai berdiskusi kita lakukan tepuk semangat. Ya, silakan anak-anak sekarang berdiskusi di kelompoknya, bekerja dengan kerjasama yang bagus antar anggota kelompok. Silakan selamat bekerja. Ingat anak-anak, di saat anak-anak melakukan kegiatan kerja kelompok, Bapak akan tetap melakukan kegiatan penilaian. Yaitu penilaian berkaitan dengan kerjasama anak-anak di kelompoknya masing-masing, keaktifan anak-anak. Ya. Perhatikan, tadi anak-anak sudah menonton video. Kira-kira gambar yang ada di LKPD anak-anak itu berkaitan dengan norma apa? Sesuai dengan video yang tadi sudah anak-anak tonton. Dan berikan penjelasannya. Jelaskan secara singkat tentang norma yang berkaitan dengan gambar di sana, yang cocok dengan gambar. Sudah selesai, bagus ya. Anak-anak harus bekerja dengan cermat, diskusi dengan anggota kelompoknya, jangan dengan kelompok lain berdiskusi. Nanti ribut jadinya. Ya. Kalau anak-anak memiliki kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya di kelompoknya masing-masing, bisa anak-anak angkat tangan, tanyakan di mana kesulitannya. Jangan siapa? Ya. Nah, nanti kan ada pertanyaan berikutnya di baliknya. Ya. Tidak usah. Ya, cuma penjelasan, dijelaskan norma agama baik itu dijelaskan. Ya.
Soal yang nomor C. Soal yang nomor B, baru anak-anak mencari contoh yang ada di masyarakat. Yang A itu anak-anak hanya menganalisis gambar itu termasuk norma apa. Harus ditentukan normanya, bukan penjelasannya sedikit. Ayo Daniel, jangan ngomong kerja, bantu temennya buat kerja ya. Diskusi, ikut diskusi sama timnya. Nanti akan Bapak kasih nilai secara berkelompok maupun secara individu. Ya. Apakah gambar yang Bapak cantumkan di LKPD itu tadi ada yang tidak kelihatan di videonya, apa semua kelihatan? Hah? Semua kelihatan apa tidak? Berarti anak-anak dituntut tadi untuk bagaimana anak-anak bisa menyimak dengan baik. Karena LKPD yang anak-anak kerjakan, tugas yang anak-anak kerjakan secara berkelompok, semuanya tadi berkaitan dengan video ya, yang sudah Bapak putarkan. Waktu bekerjanya tinggal lagi 10 menit. Ya. Kegiatan yang lain-lain, ikan, LKPD-nya, apa yang harus dibahas di sana. Dan berapa?
sedikit ya. Waktunya dari 7 menit ya. Nanti setelah kegiatan ini anak-anak harus mempresentasikan di depan kelas bersama dengan anggota kelompoknya. Bagaimana hasil anak-anak menganalisis sebuah gambar dikaitkan dengan materi pembelajaran pada hari ini. Agar nantinya anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini. Ya. Ya, sudah selesai? Tunggu dulu, masih ada waktunya. Ini kelompok 1 sudah. Ya, tunggu dulu, masih ada waktu. Silakan kelompok yang lainnya yang belum, silakan dikerjakan dengan baik, sehingga nanti anak-anak mendapatkan hasil yang sempurna dan mengerjakan LKPD-nya. Baik, karena waktunya sudah mau habis, tinggal lagi 2 menit. Silakan yang belum selesai cepat selesaikan. Nanti akan Bapak tunjuk satu persatu kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah habis, silakan anak-anak berhenti untuk bekerja di kelompoknya. Sekarang anak-anak persiapan untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil pekerjaan anak-anak di depan kelas bersama dengan anggota kelompoknya. Tetapi sebelum anak-anak menyajikan, Bapak kasihan dengan anak-anak tadi sudah bekerja mengerjakan tugas-tugas di kelompoknya. Berpikir sekarang untuk mengembalikan konsentrasi anak-anak, mari kita melakukan kegiatan untuk mengembalikan konsentrasi dan semangat belajar anak. Silakan anak-anak semuanya berdiri. Ayo berdiri semuanya. Sudah berhadapan-hadapan dengan temannya dalam satu kelompok. Sudah. Sekarang coba anak-anak tangannya seperti ini. Ikuti Bapak. Berhadapan-hadapan dengan kelompoknya. Berhadapan-hadapan. Sekarang saling pegang tangannya satu sama lain. Ayo pertandingan semua. Satu sama lain. Ayo lihat sini. Nah, semuanya ayo ini juga Enas. Saling pegang dengan teman yang lain. Sudah? Nah, sekarang silakan anak-anak pegangan tangannya seperti ini. Ya, pegangan seperti ini. Sekarang
remas-remas biar lemes ototnya. Yang saling lemas, saling membantu dengan temannya. Ya. Sudah? Nah, kalau sudah sekarang diturunkan. Masih berdiri. Nah, sekarang biar lebih semangat lagi kita melakukan tepuk pramuka. Yuk, silakan dipimpin oleh Bapak Tio Panji. Silakan pimpin untuk tepuk pramuka. Ya, dari sana saja. Silakan 2 kali tepuk pramuka. Ya. Tepuk pramuka. Iya. Anak-anak ingat tepuk pramukanya, kalau 2 kali tepuk pramuka diakhiri juga 2 kali. Coba Bapak pimpin sendiri sekarang. 2 kali tepuk pramuka. Iya, bagus sekali. Tepuk semangat. Ya, silakan anak-anak duduk. Sekarang mempersiapkan diri untuk menyajikan hasil daripada pekerjaannya. Baik, sekarang siapa kelompok yang sudah siap? Nanti yang secara sukarela maju ke depan akan Bapak berikan nanti nilai tambahan. Ayo siapa? Ayo, sih. Semuanya mau maju. Baik, karena seperti semua anak-anak bersemangat untuk maju, Bapak tunjuk sekarang dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Yang lainnya dengarkan. Nanti anak-anak juga mengkoreksi seandainya ada kesalahan dari kelompok 1. Yang lainnya diam. Ya, silakan kelompok 1 di sebentar itu Bapak ambil penilaiannya. Bapak memberikan nilai pada. Ya. Ya, silakan dimulai. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Nah, ini dia hasilnya. Analisis mengenai gambar yang ada di bawah ini. Berikan penjelasan singkat. Norma agama. Penjelasan. Norma agama adalah salah satu norma yang bersumber dari ajaran agama atau kepercayaan yang diakini. Nomor 2, norma kesopanan. Penjelasan. Norma kesopanan merupakan norma yang berasal dari kebiasaan di masyarakat. Nomor 3, norma hukum. Penjelasan. Norma hukum adalah norma yang berasal dari pemerintah atau pejabat yang akan memberikan hukuman yang berat bagi yang melanggar. Norma kesopanan. Penjelasan. Norma kesopanan. Nomor 4, norma kesopanan. Penjelasan. Norma kesopanan berasal dari kebiasaan yang ada di masyarakat. Oke. B. Carilah contoh lain perilaku yang menggambarkan perilaku sesuai dengan norma kesopanan dan norma memberi salam atau izin pada orang tua sebelum bepergian atau ke sekolah, dan menaati aturan lalu lintas. C. Kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari video yang telah ditayangkan tadi? Kita harus menaati norma yang berlaku di lingkungan sekitar kita. Iya. Itu tadi penyampaian dari kelompok 1. Apakah ada di antara kelompok yang lain mau menanggapi atau sudah benar semua pekerjaan dari kelompok 1? Bagaimana? Ada yang mau menanggapi hasil kerja dari kelompok 1? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada, berarti kelompok 1 sudah mampu mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Berikan tepuk salut. Jempol, salut. Ya, silakan kelompok 1 bisa duduk. Dilanjutkan, ya kelompok 1 duduk. Dilanjutkan sekarang dengan kelompok 7. Ya, kelompok 7 silakan maju ke depan. Yang temannya yang lain yang suaranya keras, ya kan Tony, karena ketua kelompoknya katanya
kondisinya kurang baik, silakan Roni yang baca yang keras, yang lainnya jangan ribut. Perhatikan jawaban dari kelompok 7, kalau memang ada kesalahan nanti dikoreksi. Ya, silakan. Yang keras. Norma yang dibuat oleh pemerintah dengan sanksi yang tegas. Kesusilaan, maka ratusan yang disusahkan dari hak asasi manusia. Carilah contoh lain perilaku yang menggambarkan perilaku hak sesuai dengan norma kesopanan dan bersatu. Norma kesopanan apa saat lewat di depan orang yang lebih tua. Norma hukum menggunakan helm saat mengendari sepeda motor. C. Kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari video yang telah ditayangkan tadi? Kita harus mengikuti norma atau aturan yang ada di masyarakat. Iya, bagus sekali. Tepuk salut. Jempol, salut. Ya, kelompok 7 sudah mampu untuk mengerjakan daripada LKPD-nya dan mampu menganalisis gambar-gambar yang ada di LKPD yang berkaitan dengan apa? Materi pembelajaran anak-anak. Ya, silakan untuk kelompok 7 kembali ke tempat. Lanjut sekarang kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan. Baca yang keras hasilnya tentunya biar bisa mendengar dengan baik. Ya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi LKPD yang sudah diberikan. Nomor 1, berikanlah analisis mengenai gambar yang ada di bawah. Berikan penjelasan singkat. Nomor 1, norma agama adalah aturan yang bersumber dari kitab suci atau Tuhan yang harus ditaati. Contoh norma agama adalah sembahyang sesuai dengan jamnya. Nomor 2, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah petunjuk yang mengatur tingkah laku yang baik. Contoh norma kesopanan, saat mau pergi harus salam kepada orang tua. Nomor 3, norma hukum. Norma hukum adalah kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat atau pemerintah dan sanksinya cukup berat. Contoh norma hukum adalah memakai helm saat berkendara. Nomor 4, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang datang dari bisikan kalbu. Contoh norma kesusilaan adalah membayar barang yang kita beli dengan jujur. B. Carilah contoh lain perilaku yang menggambarkan perilaku sesuai dengan norma kesopanan dan norma hukum. Norma kesopanan: berbicara halus dan baik saat berbicara kepada orang yang lebih tua. Norma hukum: membayar pajak tepat waktu. C. Kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari video yang telah tayangkan tadi? Kesimpulannya adalah tentang norma dan aturan yang berlaku di masyarakat dan harus ditaati. Itu dia presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, bagus sekali penampilan dari kelompok 2. Ayo kita berikan tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Akan untuk kelompok 2 duduk kembali. Nah, karena waktu Bapak ambil lagi satu kelompok untuk tampil ke depan. Kelompok mana yang mau? Ayo. Ya, kelompoknya Alan. Ya, silakan kelompok Alan maju ke depan. Halo teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tentang norma-norma yang berlaku di. Halo teman-teman, hari ini saya akan LKPD yang dibuat oleh Pak Guru. Norma agama merupakan aturan yang berasal dari Tuhan atau ajaran agama. 2.
Norma kesopanan merupakan norma yang bersumber pada aturan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Juga, norma hukum merupakan aturan yang sifatnya memaksa. Norma kesusilaan merupakan aturan yang bersumber dari hati nurani manusia. B. Carilah contoh lain perilaku yang menggambarkan perilaku sesuai dengan norma kesopanan dan norma hukum. Contohnya, contoh norma kesopanan, menyapa guru saat bertemu di jalan. Contoh norma hukum, mengikuti alur lalu lintas dengan tertib. C. Kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari video yang telah kalian tadi? Menaati norma-norma yang ada. Iya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Alan. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Alan. Ya, silakan kelompoknya Alan. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya. Nah, anak-anak semuanya tadi sudah menyampaikan hasil pekerjaannya ke depan untuk diskusi di kelompoknya masing-masing. Nah, dari diskusi yang anak-anak lakukan, kira-kira anak-anak menemukan apa saja di dalam diskusi tadi? Dari mulai kegiatan menonton video sampai di diskusi, anak-anak menemukan apa di dalamnya? Belajar norma-norma yang berlaku. Belajar norma-norma aturan yang berlaku. Kalau normanya ada berapa yang mendapatkan? Ya, Alan? Norma yang 4 yaitu norma kesusilaan, kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Iya, bagus sekali. Ya, itu tadi berdasarkan hasil diskusi anak-anak dan hasil anak-anak menyajikan di depan, berarti Bapak simpulkan bahwa anak-anak semuanya sudah mampu untuk menganalisis daripada gambar-gambar yang anak-anak dapatkan, yang anak-anak lihat di LKPD berdasarkan video yang tadi ditonton. Yaitu anak-anak menemukan di sana ada 4 norma yang berlaku di masyarakat, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Baiklah, berarti untuk kegiatan hari ini untuk anak-anak di kelompoknya sudah selesai. Sekarang silakan anak-anak dengan tertib kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduknya. Bangkunya diangkat, jangan diseret. Ya. Bantu untuk jangan bantu dan jangan bawa jangan kalian sini sana kembali. Baiklah, anak-anak, setelah tadi anak-anak bekerja di kelompoknya masing-masing, sudah menyampaikan ke depan hasil pekerjaannya. Sekarang Bapak berikan anak-anak kesempatan untuk bertanya. Bagi anak-anak yang belum memahami materi yang tadi dipelajari. Ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah semuanya paham dengan materi yang tadi anak-anak pelajari? Sudah? Sudah semuanya? Kalau sudah, sekarang menurut anak-anak, kesimpulan apa yang bisa anak-anak ambil dari pembelajaran yang tadi sudah anak-anak lakukan? Ayo, kesimpulan apa yang bisa anak-anak ambil dari pembelajaran yang sudah anak-anak lakukan tadi? Ya, coba, ya, udah. Norma yang ada di video tadi juga aturan-aturan yang harus ditaati di masyarakat maupun dimanapun itu. Iya. Menurut temennya yang tadi bisa diambil kesimpulan bahwa kita hidup di masyarakat tidak terlepas dengan norma-norma dan aturan yang ada di masyarakat, dan kita wajib untuk apa? Menaatinya. Untuk menaati dan menjalankan. Baik, karena semuanya sudah paham, anak-anak sudah bisa juga menarik kesimpulan dari materi yang anak-anak pelajari tadi. Sekarang tiba waktunya anak-anak untuk
masukkan bukunya semua, yang ada hanya apa? Hanya pulpen. Dibawa ke anak-anak untuk melakukan kegiatan evaluasi. Silakan nanti kerjakan tugas yang Bapak berikan ini secara mandiri untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan anak-anak atau pemahaman anak-anak terhadap materi yang Bapak berikan. Sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Sudah. Bapak kasih waktu untuk mengerjakan ini 10 menit. Ya. Silakan nanti tulis namanya di sana, plus nomor absen. Nama tetap nama lengkap, tidak boleh anak-anak nama panggilan. Ya, nama lengkap yang ada yang belum dapat? Anda semua dapat? Baik. Nah, perhatikan Bapak kasih dulu contoh mengisi. Yang pertama, harinya adalah hari Rabu. Tanggalnya sekarang tanggal 15 November. Namanya diisi nama lengkap, nomor absennya. Ya, itu saja yang diisi. Dan silakan anak-anak jawab pertanyaannya di bawahnya langsung. Kalau tidak cukup bisa nanti dilanjutkan di belakang. Silakan, selamat bekerja. Jangan diskusi. Ini adalah anak-anak kerja sendiri, kerja mandiri. Jangan berdiskusi. Waktunya hanya sebentar. Baca soalnya dalam hati, biar tidak menimbulkan keributan. Waktunya tinggal 7 menit lagi. Memperhatikan dengan baik, bekerja di kelompoknya dengan baik, bekerja sama, berdiskusi di kelompoknya dengan baik, pasti anak-anak bisa mengerjakannya. Kalau tadi lain-lain, sekarang pasti tidak bisa. Waktunya tinggal lagi 4 menit.
Nggak usah gini. Sampai nanti penutup juga jangan dah ini. Oh, jangan keliling. Oke, Pak. Pakai ini aja berarti ya. Ingat, kerja yang fokus, ya tidak kehabisan waktu. Waktunya tinggal lagi 3 menit. Bagi anak-anak yang sudah selesai, silakan anak-anak kumpulkan pekerjaannya bagi yang sudah selesai, atau angkat tangannya biar Bapak ambil. Ya. Waktunya masih lagi 2 menit ya. Yang belum selesai masih ada waktu untuk dilanjutkan pekerjaan. Angkat tangannya. Dah. Waktunya lagi 1 menit. Ayo silakan ditunjukkan yang sudah. Dah. Ini sudah? Belum? Waktunya ingat lagi 1 menit. Nanti kalau sudah habis waktunya, ini adalah evaluasi untuk anak-anak. Selesai tidak selesai harus dikumpulkan. Lagi 30 detik. Lagi 30 detik, 20 detik. Lagi 10 detik. Ayo, bagaimana? Ya, karena waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan saja. Ya. Nanti untuk hasilnya akan Bapak bagikan dan anak-anak mintakan tanda tangan sama orang tuanya di rumah. Ya. Baik. Tadi kegiatan sudah kita lakukan sampai ke tadi anak-anak evaluasi. Sekarang Bapak ingin bertanya dulu kepada anak-anak. Yang pertama, untuk pembelajaran hari ini, apakah anak-anak merasa sedih, senang, atau merasa kesal? Merasa apa? Senang. Berarti anak-anak senang belajar hari ini? Senang. Benar senang? Senang. Baik, kalau anak-anak senang berarti anak-anak sudah mampu untuk memahami materi yang Bapak. Yang berikutnya adalah dari bagian pembelajaran tadi, kira-kira proses yang mana yang paling anak-anak sukai? Berpresentasi. Pada saat presentasi, berarti di sana anak menunjukkan kepercayaan diri anak-anak. Ya, terus Bapak bertanya yang berikutnya adalah dari proses pembelajaran tadi, apakah ada yang belum anak-anak pahami? Apakah ada yang ingin anak-anak tanyakan lagi? Tidak ada? Tidak ada. Baik, dengan demikian berarti untuk pembelajaran pada hari ini sudah selesai kita laksanakan. Oleh karena itu, seperti tadi di saat awal, sebelum kita mulai pembelajaran, kita buka dengan doa. Sekarang, setelah selesai pembelajaran, kita tutup juga dengan doa. Sekarang silakan untuk Denas pimpin untuk berdoa. Silakan berdiri semuanya dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Bapak ucapkan selamat siang, selamat beristirahat karena pelajaran hari ini sudah selesai. Oleh karena itu silakan dari bangku depan, silakan anak-anak keluar untuk beristirahat. Ya, silakan keluar. Ya, langsung istirahat.
Ya, diikuti oleh temannya yang lain. Silakan.